Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita semua untuk dapat menjalani satu hari lagi bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan mengasihi setiap hidup kita dan Tuhan mau terus membentuk hidup kita supaya serupa dengan gambar Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita jalani hari ini, kita akan sama-sama pelengkapi hidup kita melalui kebenaran firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kita dengar, saya percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu yang akan mengubah setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Segala puji syukur, terima kasih buat kemurahan Tuhan. Kalau kesempatan pagi hari ini Tuhan masih juga memberi kami untuk kami dapat menjalani satu hari lagi bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau hari ini lengkapi hidup kami dengan firman-Mu. Kami mau isi hati kami dengan firman-Mu, supaya segala yang baik dari Tuhan itu ada dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dalam menyampaikannya. Biarlah kami sama-sama diberkati melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar dengan satu tema terbesar, yang terbesar di dalam kerajaan surga. Yang terbesar di dalam kerajaan surga. Mari kita buka dalam kitab Injil Lukas pasal 9. Injil Lukas 9 ayat 46 sampai dengan 48 ya. Injil Lukas pasal 9 ayat 46 sampai 48. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang terbesar di antara para murid? Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Tuhan Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, konsep dunia, seseorang yang dikatakan seorang yang terbesar adalah seseorang yang dihormati. Itu konsep dunia. Orang yang terbesar adalah orang-orang yang terpandang, memiliki kedudukan, memiliki mungkin kekayaan, memiliki power, kuasa. Itu orang yang terbesar menurut definisi dunia. Ya, sehingga orang-orang yang punya kelebihan-kelebihan itu secara duniawi, dialah yang dianggap sebagai orang yang besar. Ya, tetapi berbeda cara pandang dunia dengan cara pandang Tuhan. Ya, dunia tidak menganggap sesuatu yang rendah itu sebagai sesuatu yang besar. Tetapi Tuhan itu berbeda. Ya, Tuhan itu berbeda. Sama ketika para murid-muridnya mulai melakukan pertengkaran di antara mereka sendiri, ya, untuk menunjukkan siapa di antara mereka yang terbesar, yang terbaik, ya. Nah, hal itu sampai membuat satu pertengkaran dalam kisah tersebut yang kita baca dalam ayat Mas. Dan itulah dunia, karena masih memakai prinsip konsep dunia. Tetapi Tuhan sungguh luar biasa. Di ayat 48 Tuhan berkata kepada murid-muridnya yang lagi bertengkar itu, untuk memperebutkan siapakah yang terbesar di antara mereka. Ayat 47 Tuhan ngomong gini, Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Ya, Tuhan tidak cari orang yang besar,
orang yang punya kedudukan untuk memberikan contoh kepada murid-muridnya. Tuhan tidak mencari orang yang kaya atau orang yang pandai untuk menjadi contoh bagi murid-muridnya. Tetapi justru Tuhan mengambil seorang anak kecil, ya. Dan dikatakan di ayat 48, dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ya. Seringkali anak kecil itu sesuatu yang diremehkan, Bapak Ibu. Sesuatu yang tidak dianggap, ya. Seringkali kalau ada percakapan antar orang dewasa, kemudian ada anak kecil di situ, maka seringkali orang dewasanya ngomong, minggir, ini urusan orang dewasa, kamu masih kecil, tidak perlu ikut-ikut, ya. Ya, seringkali kita sering mendengar kejadian seperti itu, percakapan seperti itu. Ya, memang dalam hal duniawi memang anak kecil tidak mengikuti pembicaraan orang dewasa. Tetapi konsep ini Tuhan memberitahu kepada kita, barang siapa menyambut anak ini, ya, di dalam namaku, ia seperti menyambut aku. Kenapa Tuhan memberi contoh anak kecil sebagai contoh siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga? Ya. Mengapa anak kecil? Nah, kita akan melihat beberapa hal. Tuhan mengambil anak kecil ini sebagai contoh, sebagai pribadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Ada apa dengan anak kecil? Hal yang pertama, anak kecil itu adalah seorang anak yang rendah hati, ya. Punya sikap kerendahan hati, ya. Dia tahu dia kecil, dia tahu dia tidak berdaya. Oleh karena itu dia lebih memilih hidupnya nurut kepada orang yang lebih dewasa. Itu anak-anak. Kerendahan hati itulah yang dimiliki oleh sifat seorang anak kecil. Sehingga dengan kerendahan hati itulah seorang anak itu mudah untuk diajar, untuk diarahkan, untuk dididik. Asalkan orang tuanya, ya, menjadi orang tua yang bijaksana dalam mengajar dan mendidik, anak-anak itu paling mudah untuk dibentuk. Makanya sejak kecil, sejak dini, seorang anak harus diajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika dia dewasa, dia sudah memiliki nilai-nilai kehidupan kerohanian yang sesuai dengan firman. Ketika dia bertumbuh semakin remaja, semakin dewasa, kita orang tua akan lebih mudah mengarahkan anak-anak dari sejak kecil. Oleh karena itu Tuhan ngomong sama para murid, ya, memberikan contoh orang yang terbesar menurut pandangan kerajaan surga adalah seseorang yang seperti anak kecil yang memiliki kerendahan hati, siap untuk dibentuk, siap untuk dibina, siap untuk diarahkan. Itu seorang anak sangat mudah sekali untuk diajar karena memiliki sifat kerendahan hati. Perlu Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati itu sesuatu yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Ya, tanpa kerendahan hati kita nggak akan bisa menjadi orang yang tulus dalam melayani Tuhan. Ya, orang dewasa itu selalu punya motivasi, kadangkala motivasinya tidak tulus. Ya, tetapi seorang anak, dia lebih banyak tulus menghadapi orang lain. Ketika dia marah benar, kelihatan. Ya. Tetapi ketika dia mengampuni, dia ampuni betul. Perhatikan seorang anak, ya. Seorang anak itu ketika bertengkar dengan temannya, tidak lama kemudian anak itu akan berbaik. Ya. Mereka akan berkawan kembali. Mereka bisa kembali bermain bersama-sama.
walaupun dia pernah bertengkar, ya, tapi dia bisa kembali bermain bersama-sama. Kerendahan hatilah yang membuat seorang anak bisa demikian. Bertengkar ya, tapi dia dengan mudah bisa memaafkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, orang yang terbesar menurut kerajaan surga adalah orang yang punya kerendahan hati. Kenapa? Karena dengan kerendahan hati kita bisa dibentuk oleh Tuhan. Kita bisa diarahkan oleh Tuhan. Kita bisa diajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan dari hari ke hari. Bapak, Ibu, hari ini kita belajar. Kalau mau menjadi yang terbesar bagi kerajaan Allah, milikilah sikap kerendahan hati seperti seorang anak. Sehingga dengan kerendahan hati, kita bisa diajar oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, banyak sekali peristiwa dalam tokoh-tokoh Alkitab karena tidak memiliki kerendahan hati, mereka jatuh. Nebukadnezar, seorang raja yang besar, ya, seorang raja yang besar, dia menjadi sombong karena kemampuannya. Dia bisa menjadi raja yang disegani oleh dunia saat itu. Dia menjadi sombong. Dengan kesombongannya, Allah patahkan kesombongannya. Dia menjadi seekor binatang. Ya, hatinya manusia, tapi badannya binatang. Dia harus diusir dari kalangan manusia. Dia harus tinggal di tengah-tengah belantara yang ganas. Dia harus kadang-kadang berjumpa dengan binatang buas yang asli, tetapi hatinya manusia. Sehingga pada akhirnya dia menyadari bahwa tidak ada yang terbesar selain Allah. Ya, dia sadar bahwa hanya oleh karena kemurahan Allah dia dapat itu semua. Tuhan mau kita tidak punya sifat sombong, ya, tapi justru sifat yang rendah hati. Contoh yang lain, Salomo. Salomo itu awalnya orang yang tekun dengan Tuhan. Sampai-sampai Tuhan memberikan satu kesempatan bagi Salomo. Apa yang kau minta, Salomo? Apa yang dilakukan Salomo? Dia meminta hikmat Tuhan. Karena kenapa dia minta hikmat Tuhan? Karena dia sadar awalnya bahwa dia ini orang yang tidak berdaya, orang yang tidak mampu, yang harus menggantikan posisi ayahnya sebagai raja Israel. Dan dia merasa masih muda, kurang pengalaman dan tidak mampu. Apa yang diminta Salomo? Tuhan, berikanlah aku hikmat. Tetapi ketika dia meminta hikmat, Tuhan tidak hanya memberikan dia hikmat, tetapi memberikan dia juga kekayaan dan ketenaran. Ya, hidup Salomo diberkati Tuhan begitu luar biasa. Tetapi dengan bertambahnya diberkati Tuhan, dia seolah-olah sudah tidak butuh Tuhan. Ya, hidupnya hanya dipengaruhi oleh kekayaannya. Hidupnya hanya fokus kepada istri-istrinya sehingga membuat hatinya tidak lagi berharap kepada Tuhan seperti awal. Dan itulah yang menjadi salah satu penyebab kejatuhan Salomo. Bapak, Ibu, kenapa? Karena dia tidak tetap menjaga kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, kalau engkau dan saya mau menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga, yang dilihat besar oleh kerajaan surga, maka jadilah pribadi yang rendah hati. Kerendahan hati itulah yang membentuk hidup kita. Tidak ada kita yang sempurna, Bapak Ibu. Tidak ada kita yang memang sudah sangat layak bagi kerajaan surga. Tetapi kita perlu diproses. Dan untuk kita bisa diproses, kita perlu kerendahan hati. Ya, pertama dulu, orang yang terbesar dalam kerajaan surga, yang dipandang oleh kerajaan surga adalah orang yang punya sikap kerendahan hati seperti anak kecil ini. Kita akan lihat minggu depan apa lagi
yang harus kita punyai sebagai orang yang terbesar di dalam kerajaan surga. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Segala puji syukur terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kau ajarkan kami untuk memiliki sifat rendah hati. Bukan dengan maksud, bukan dengan tujuan, dengan tanpa tujuan. Tetapi Tuhan rindu membentuk kami supaya kami menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Karena itu Engkau mau kami punya kerendahan hati sehingga hati kami benar-benar menjadi hati yang lembut untuk Tuhan bentuk. Tuhan tolong kami karena kami mau mempermuliakan Engkau dalam setiap hidup kami masing-masing. Berkati jemaat-Mu hari ini dalam segala aktivitasnya, apapun yang dikerjakannya, Tuhan tuntun dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat pagi. Haleluya.